apa yang kita pahami tentang integritas? Kadang-kadang orang menganggap bahwa integritas itu selalu identik dengan kejujuran. Menurut saya, kejujuran salah satu partikel atau salah satu elemen di dalam membangun integritas. Integritas profesional yang dibangun dengan etos kerja itu sama, harus sejalan, ya. Seringkali bahwa integritas itu dikaitkan dengan adanya praktek-praktek manipulasi, adanya praktek-praktek fraud, kemudian adanya praktek-praktek penipuan dan sebagainya. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Festival Season 2 Be Agile and Stay Relevant. Perkenalkan, saya Sri Rejuki Wulandari. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan Wulan. Saya di sini selaku tim dari Formasi Aquadia Group sebagai host. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Sudah selesai Lebaran? Sudah banyak yang kembali bekerja ke kantor atau masih banyak yang kerja di rumah nih Bapak Ibu? Sudah mulai bekerja di kantor lagi. Oh, sudah mulai ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya walaupun kerja di kantor. Oh, sudah lumayan banyak ya. Ada lagi yang sudah kerja di kantor? Oke, walaupun kerja sudah di kantor atau kerja di rumah, paling nggak kita tetap harus semangat ya Bapak Ibu. Ya, pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang dibahas adalah mengenai building the right character to develop professional integrity and work ethos yang akan difasilitasi oleh Bapak Yunus. Dan Bapak Ibu, sebuah informasi bahwa sesi webinar ini kami juga lakukan live streaming di Facebook. Jadi apabila rekan-rekan Bapak dan Ibu yang berhalangan untuk bergabung di Zoom, bisa melihat langsung nih di streaming Facebook page Foster and Bridge Indonesia. Linknya akan kami kirimkan di Zoom group chat ya Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu karena membludaknya yang ingin berpartisipasi dalam sesi webinar dan terbatas juga dari Zoom-nya, jadi bisa melihat dari live streaming di Facebook kami. Bapak Ibu, kalau gitu sekarang kita langsung saja nih sesi materinya yang akan dibawakan oleh Bapak Yunus. Untuk Pak Yunus, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Mbak Wulan. Jadi selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum. Kebetulan ini masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Lebaran kali ini walaupun suasananya berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, semangat kita tidak berubah, malah mestinya lebih baik karena ini adalah masa-masa di mana dibutuhkan jiwa survival kita ya, sebagai profesional maupun karyawan maupun apapun profesi kita, profesi Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini, sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Aquadia Group. Jadi siang ini saya akan berbagi masalah integritas, bagaimana membangun karakter dengan yang membantu membangun integritas profesional dan juga work ethos atau etos kerja, gitu ya. Nah, saya menggunakan slide. Nah, slide ini nanti juga akan saya share ke Bapak Ibu setelah selesai. Jadi sesuai dengan judulnya adalah Building the Right Characters to Develop Professional Integrity and Work Ethos, ya. Nah, sebelum ini saya memperkenalkan diri dulu, siapa saya, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang di antara ini ada yang sudah kenal saya, mudah-mudahan yang sudah kenal ini tentang saya. Jadi kebetulan saya praktisi di HR, ada sekitar ya 8-9 perusahaan yang pernah saya jajakin ya, pengalaman saya di 9 perusahaan. Nah, ini adalah sertifikasi saya untuk membantu bagaimana proses-proses praktek-praktek saya sebagai praktisi HR di perusahaan, sekaligus juga sebagai trainer dan juga sebagai coach maupun juga beberapa pekerjaan yang lain, gitu ya. Nah, tentu saja kita berbicara masalah integritas. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua di sini. Saya tidak tahu pemahaman Bapak Ibu tentang integritas itu seperti apa. Nah, saya ada jejak pendapat. Ini memang mestinya ada semacam
polling sih sebenarnya, polling pengen tahu sejauh mana beberapa pertanyaan yang saya buat ini. Saya pengen tahu pendapatnya Bapak Ibu dari secara pribadi Bapak Ibu ya, selama bekerja di perusahaan maupun selama Bapak Ibu melakukan relationship dalam konteks bisnis dengan kolega dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, seberapa sering Bapak Ibu terlambat ke kantor? Nah, ini sering. Apakah sering terlambat ke kantor? Nah, Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan, nggak menjawab sih ya. Kasih bahasa isyarat aja. Kalau misalnya iya, jawabannya cukup ngangguk aja. Kalau enggak, geleng-geleng kepala, gitu ya. Gitu ya? Oke ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini apakah Bapak Ibu sering terlambat masuk kantor? Oh, enggak ya. Enggak. Wajahnya bisa saya baca loh Bapak Ibu. Jawabannya benar atau tidak? Jujur atau tidak ya? Ya. Apakah Bapak Ibu sering mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan? Boleh dilihat berapa banyak Mbak Ulan yang melakukan geleng-geleng kepala? Oke, ada ya banyak ya? Geleng-geleng kepala atau iya ngangguk-ngangguk? Oke. Apakah Bapak Ibu selalu jujur dalam masalah keuangan di perusahaan? Oh, ngangguk-ngangguk ya berarti. Amin ya, alhamdulillah. Kemudian apakah keyakinan Bapak Ibu sering bertolak belakang dengan tindakannya? Artinya apa yang Bapak Ibu yakini terhadap nilai-nilai bertolak belakang nggak dengan tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam keseharian? Iya atau tidak? Oke ya. Apakah Bapak Ibu selalu menjaga komitmen dalam kondisi apapun? Artinya gini, mau dalam kondisi krisis, dalam kondisi memang kurang menguntungkan, dalam kondisi apapun gitu ya, komitmen itu tidak berubah. Artinya Bapak Ibu menjalankan regulasi, menjalankan etika berbisnis atau etika di kantor maupun norma-norma yang ada itu dijalankan dengan menjaga komitmen. Iya atau tidak? Mudah-mudahan iya. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu selalu konsisten menjaga norma-norma dan nilai-nilai? Mbak Ulan, dicek. Apakah ada gestur yang bergerak, ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng? Macam-macam nih Pak, bervariasi jawabannya. Oke, lanjut ya. Apakah Bapak Ibu selalu bertindak adil dan objektif? Ini jawabannya serem Pak ya. Bertindak adil dan objektif gitu ya. Dalam banget. Nah, iya atau tidak? Guys, sudah lagi saya baca ini dari gambar-gambarnya. Sudah? Oke. Nah, apakah Bapak Ibu selalu berani mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan meski keputusan itu yang diambil tidak populer atau mungkin bersinggungan dengan kepentingan orang lain atau departemen lain? Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu selalu berani mengambil keputusan tersebut atau tidak? Kan kita semua ini ada beberapa pertanyaan sangat related ya, sangat berkaitan dengan bagaimana membangun integritas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan ke Bapak Ibu. Artinya dalam keseharian, apakah pertanyaan ini menggambarkan dengan kondisi atau perilaku Bapak Ibu dalam keseharian, gitu ya. Nah, yang pertanyaan terakhir ini jawabannya apa nih? Geleng-geleng kepala atau ngangguk-ngangguk aja? Oke, alhamdulillah banyak ngangguk-ngangguk ya. Nah, oke ya. Nah, kembali lagi bahwa apa yang kita pahami tentang integritas. Kadang-kadang orang menganggap bahwa integritas itu selalu identik dengan kejujuran. Menurut saya kejujuran salah satu partikel atau salah satu elemen di dalam membangun integritas. Integritas itu sendiri itu ada beberapa pengertian yang ada beberapa pemahamannya agak berbeda. Tapi menurut saya adalah banyak unsur yang ada, karakter yang ada di dalam integritas. Nah, ini ada beberapa pemahaman. Saya mau cek apakah pemahaman Bapak Ibu seperti ini. Integritas adalah berasal dari sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kemudian dibangun atas dasar disiplin. Apakah memang demikian? Apakah memang integritas itu perlu juga perilaku disiplin? Nah, kekuatan moral yang terbukti benar di tengah api godaan. Artinya dalam kondisi yang memang
begitu banyak godaan yang di sekitar kita yang mengencourage kita atau mendorong kita untuk akhirnya ikut terlibat atau keluar dari rel gitu ya. Nah, apakah demikian? Nah, ini adalah pemahamannya apakah demikian tentang integritas. Kemudian, kemampuan untuk bersabar ketika hidup tidak sejalan. Berjalan mulus, artinya gini, apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai. Nah, ini kemampuan kita bersabar, apakah itu juga bagian daripada integritas? Tahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga. Artinya adalah perilakunya itu dapat diduga ketika misalnya ada kondisi-kondisi di mana seringkali seseorang itu tidak lulus ujian karena dia tidak tahan uji. Nah, jadi contoh banyak ya, banyak banget contoh-contoh di sekitar kita, baik di sekitar kita, di kantor maupun di luar kantor, maupun juga dalam konteks misalnya di pemerintahan sekalipun misalnya ya. Nah, oke ya. Tahan uji, kemudian kekuatan untuk tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Artinya gini, dalam kondisi kita tidak ada orang sekalipun, itu kita tetap bersikap punya sikap-sikap yang sama. Artinya misalnya kita tetap jujur, kita tetap tegas, kita tetap apapun, itu tidak merubah apakah ada orang lain atau tidak. Ya. Nah, ini sangat, apakah itu yang kita pahami juga tentang integritas. Kemudian menepati janji, bahkan tidak merugikan kita sendiri. Itu juga apakah bagian dari integritas. Kemudian tetap setia pada komitmen, bahkan ketika dalam kondisi kita tidak nyaman sekalipun, artinya kita tetap setia dengan komitmen yang sudah yang kita pegang teguh ya. Oke. Yang lainnya adalah tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan tidak populer untuk dicampakkan. Misalnya gini, ada kondisi di mana lingkungan kita itu ada value-value di mana seakan-akan kalau orang melakukan hal tersebut dianggapnya adalah kok jadi aneh ya gitu ya. Terasa dimarginalkan, diasingkan, karena sebenarnya itu nilai-nilai yang nilai-nilai prinsipal, artinya nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai kebenaran yang seringkali kadang-kadang ketika orang melakukan hal tersebut mengimplikasikan dalam perbuatan dan perilaku itu dianggap orang yang aneh, ini orang yang beda, ini dianggapnya cari muka lah, dianggapnya memang menjilat, atau dianggapnya hal-hal yang memang kok jadi berbeda gitu, kita seperti terasing gitu ya. Nah itulah gini, artinya adalah kita pegang teguh, itu integritas, pegang teguh pada nilai-nilai tertentu mungkin dirasakan pada lingkungan tertentu dianggapnya tidak populer. Ya, kemudian hidup dengan keyakinan ketimbang dengan apa yang disukai. Oke, ini beberapa yang lainnya adalah fondasi dari kehidupan. Nah, jika integritas baik, maka kehidupan baik dan sebagainya. Ini adalah lebih kepada mindsetnya, dibentuk melalui kebiasaan, sikap teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan sebagainya. Ini adalah beberapa apakah pemahaman-pemahaman itu yang juga Bapak Ibu pahami tentang integritas. Jadi artinya value integritas itu, kalau saya berpikir sih sama ya, apa yang sudah tadi saya jelasin ini adalah semua unsur-unsur di dalam proses membangun integritas, gitu ya. Nah, oke, yang lain adalah mutu sifat, kemudian keadaan menunjukkan persatuan yang utuh sehingga potensi. Nah, oke, ini bicara masalah kembali lagi pemahaman tentang integritas. Nah, kenapa alasan integritas itu penting buat kita? Ada 3 unsur yang mendasar kenapa integritas itu penting bagi seseorang. Dimanapun dia berada, profesi apapun dia, artinya integritas itu penting dia bawa. Pertama adalah karena kita tidak mempertanyakan lagi siapa diri kita. Dengan value yang kita bawa, dengan prinsip-prinsip yang kita pegang, gitu ya. Kita nggak pernah mempertanyakan lagi, ya itulah kita. Artinya orang mengenal kita yang punya kepribadian ABCD yang memang itu orang respect dengan itu. Jadi artinya kita tidak mempertanyakan lagi siapa diri kita. Kedua, tentu saja mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jelas, kenapa? Yang orang lihat tidak semata-mata dari sisi kompetensi, tapi orang juga melihat dari sisi behaviornya. Bagaimana behavior atau perilaku itu mendukung kompetensi yang dimiliki seseorang sehingga harusnya menjadi satu kesatuan, di mana ini sangat membantu dia di dalam proses tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam konteks bisnis maupun apapun, gitu ya. Mendapatkan yang terakhir adalah menjadi panutan, ya. Orang-orang yang menjadi panutan tidak semata-mata orang-orang yang memang dari sisi sukses secara materi maupun secara posisi, tapi juga
orang-orang yang menjadi panutan adalah orang-orang yang sukses bagaimana dia menerapkan karakter yang kuat, dari sisi dia punya integritas yang kuat. Artinya orang akan respect itu dan akan hormat itu, gitu ya. Nah, kira-kira itu alasan kenapa integritas itu penting buat kita semua sebagai baik sebagai karyawan, profesional maupun profesi apapun yang kita jalani, gitu ya. Nah, cara menunjukkan integritas bagi kita pertama adalah bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Itu yang terlihat bagaimana integritas itu ditunjukkan, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya bawahan, gitu ya, bagaimana Bapak Ibu percaya bahwa bawahannya Bapak Ibu ini sudah menunjukkan integritasnya atau tidak? Salah satunya adalah dia menunjukkan dengan sikap jujur, tulus dan dapat dipercaya, gitu ya. Kedua, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal yang tercela, termasuk juga bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Kemudian bersikap adil dan objektif. Ini adalah beberapa cara bagaimana kita melihat seseorang menunjukkan integritasnya, termasuk ketika kita menunjukkan integritas kita secara pribadi, orang yang memiliki integritas ini adalah beberapa sikap-sikap atau hal-hal yang ditunjukkan ketika kita memiliki integritas, gitu ya. Nah, ini cara menunjukkan integritas. Nah, integritas sendiri sebenarnya dalam konteks kalau kita hubungkan dengan bagaimana integritas itu dalam konteks kompetensi, di sini integritas itu gini, di dalam kompetensi itu kan ada berbagai macam unsur dimensi di dalam menentukan apa saja kompetensi yang ada di dalam satu organisasi. Nah, integritas itu adalah biasanya itu ditempatkan di hal-hal utama semacam core dari kompetensi. Nah, integritas itu juga sama seperti level kompetensi yang lain seperti leadership, kemudian juga dimensi lain di dalam kompetensi. Integritas pun juga punya level kompetensinya. Nah, ini yang saya share ke Bapak Ibu adalah level-level integritas 1 sampai 5 yang standar ya. Saya mencoba mengeneralisasi dari level kompetensi dari integritas itu sendiri. Pertama adalah ini, ya. Pertama adalah integritas itu masih di level 1, levelnya masih level 1 adalah dia konsisten dan berpegang kepada etika dan nilai. Ini masih di level 1. Jadi kalau misalnya kita dapati ada teman-teman kita, rekan-rekan kita, teman-teman karyawan dan bawahan gitu ya. Kalau masih di level 1 ini masih baru konsisten dan berpegang pada etika dan nilai-nilai. Jadi secara perilaku dia hanya memahami, dia konsisten berpegang. Jadi masih di level 1. Nah, sementara di level 2 ya, di level 2 ini dia sudah berani mengajak orang lain, mengingatkan, yuk kita sama-sama konsisten, yuk sama-sama kita jalankan dengan baik, yuk sama-sama ini jadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan buat diri kita, buat departemen kita, unit kita dan sebagainya. Nah, yang kedua juga berani menyampaikan prinsip-prinsip dan pandangan yang tentu saja yang selaras dengan nilai-nilai yang ada di organisasi maupun hal-hal yang memang selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Jadi berani menyampaikan prinsip-prinsip tersebut, kemudian dia juga mau untuk mengajak dan mengingatkan orang lain bahwa ini tidak boleh dilakukan. Ini sebaiknya kita lakukan ini. Yuk sama-sama kita berjalan sama-sama di rel yang sesuai gitu ya. Nah, ini baru di level 2. Ini belum di level 3 belum. Ini masih di level 2. Jadi kalau misalnya kita dapati teman-teman yang dalam koridor yang 2 ini ya masih di level 2. Tapi kalau sudah di level 3 itu dia sudah berani menegakkan peraturan, menegakkan pelaksanaan. Jadi implementasi seperti apa dan sebagainya dia berani untuk menegur, melaksanakan gitu. Dia berani melaksanakan benar-benar aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, nilai-nilai, norma-norma aturan yang ada di perusahaan atau organisasi. Dia berani menegakkan pelaksanaan itu. Jadi artinya tidak sekedar hanya mengajak, tapi dia juga strict untuk menegakkan pelaksanaannya seperti apa. Jadi artinya ada hal-hal yang memang nggak selaras, nggak sejalan yang dilakukan oleh orang lain, artinya individu karyawan yang memangnya tidak
tidak konsisten, atau terjadi misalnya indisipliner, atau dia tidak melaksanakan norma-norma value-value yang ada di perusahaan dan sebagainya, dia berani untuk menegur dan sebagainya. Ya, artinya dia berani untuk menegakkan pelaksanaannya. Ini baru di level 3. Sementara di level 4 ini adalah dia sudah mampu untuk berani mengambil keputusan dan menghindari konflik interest. Biasanya yang sering muncul hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan itu adalah terjadinya integritas itu biasanya godaannya adalah masalah konflik interest. Ya, nah ini dia mampu untuk berani mengambil keputusan yang memang tidak populer, meskipun teman-teman di sekitarnya nggak mengambil bersikap misalnya a priori terhadap dia, atau misalnya mengambil sikap yang aduh ini ngapain sih, nggak usah sok ini deh macam-macam. Artinya dia berani mengambil keputusan itu, artinya memang keputusan itu sesuai dengan aturan-aturan norma-norma yang ada di perusahaan. Dia berani untuk mengambil keputusan yang selaras, walaupun seringkali keputusan itu memang tidak populer di lingkungannya, tapi dia yakin karena sudah selaras. Artinya antara keputusan yang diambil, dia sudah sesuaikan dengan value atau nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di perusahaan. Dan juga punya kemampuan untuk menghindari konflik interest. Ya, ini sudah di level 4. Bagaimana di level tertinggi di dalam integritas itu adalah ketika Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk mengembangkan dan mendukung semacam budaya integritas. Artinya adalah ini sudah level di mana Bapak Ibu berupaya untuk mengupdate, kemudian juga mengevaluasi, kemudian mengembangkan, kemudian dijadikan itu sebagai koridor untuk membangun budaya perusahaan yang memang berbasis dengan integritas. Artinya integritas itu adalah a part of culture, a part of corporate culture dari organisasi. Jadi artinya kemampuan di level 5 itu biasanya adalah sudah di dalam jabatan itu sudah di level biasanya at least minimal level manager itu mestinya sudah di atas antara 3, 4, 5. Mestinya sudah di level manajerial, gitu ya. Nah, biasanya itu terjadi di dalam konteks leveling, misalnya katakan level staff, kemudian supervisor, manager, dan kemudian managerial level yang lebih tinggi, misalnya direksi, gitu ya. Ini sangat terkait dengan level di mana kompetensi itu sangat menentukan. Jadi artinya gini, artinya perusahaan itu menentukan level kompetensi integritas itu juga merujuk kepada level jabatannya. Jadi nggak mungkin di dalam level jabatan yang level katakan cuma officer, staff itu nggak mungkin dituntut misalnya harus minimal di level misalnya 3 atau 4 gitu. Jadi biasanya menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dengan level ini karena memang secara tanggung jawab, secara secara area kerja, kemudian juga bobot kompetensinya di dalam dimensi-dimensi lain terkait sama jabatan itu juga sangat menentukan di mana level kompetensi ini sangat terkait gitu ya kira-kira gitu. Nanti kalau misalnya ada di level kompetensi ini ada Bapak Ibu yang nanti bertanya di sesi pertanyaan, monggo aja karena saya mau skip lagi, jadi saya akan jelaskan yang lain gitu ya. Nah, bagaimana mendeteksi fraud? Nah ini yang seperti yang saya utarakan di awal bahwa seringkali bahwa integritas itu dikaitkan dengan adanya praktek-praktek manipulasi, adanya praktek-praktek fraud, kemudian adanya praktek-praktek penipuan dan sebagainya. Nah ini saya coba share coba kaitkan gini. Sebenarnya mendeteksi fraud itu banyak cara gitu ya. Kalau Bapak Ibu gitu ya mau meluangkan waktu untuk belajar lebih jauh gitu ya. Kalau saya karena memang senang belajar gitu ya, saya ambil belajar macam-macam gitu ya, termasuk juga bagaimana mendeteksi fraud gitu ya. Saya ikut training, sertifikasi, saya baca buku literaturnya, saya pelajarin itu, saya praktekin gitu ya. Saya ambil sampling yang banyak untuk memastikan bahwa seberapa akurasinya, seberapa efektifnya, apakah ini bisa membantu saya di dalam pekerjaan saya di SDM atau di HR gitu ya. Nah, ini yang saya udah lakukan sekian tahun. Ada yang saya lakukan juga
benar-benar langsung praktek di dalam pekerjaannya adalah melihat sisi fraud. Ada kasus-kasus karyawan di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya adalah yang masalah manipulasi, masalah penipuan, masalah pemalsuan dan sebagainya. Ini yang saya lakukan, saya menggunakan grafik forensik dengan tulisan tangan, deteksi dari sisi fraud, ya, manipulasi dan sebagainya. Kemudian ada statement analisis, kemudian saya pakai dengan mikroekspresi, kemudian saya pakai body gesture dan sebagainya, kemudian saya pakai SSQs. Nah, ini adalah tools yang saya pakai ketika saya melakukan investigasi terhadap kasus-kasus fraud yang ada di perusahaan yang dilakukan oleh oknum-oknum karyawan. Nah, ini biasa yang saya lakukan, gitu ya. Dan ini saya lakukan ini secara bersamaan. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa ada praktek-praktek gratifikasi, suap, dan pemerasan yang ada di perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan yang memang biasanya saya pernah salah satunya juga di BUMD pernah, kemudian ada beberapa perusahaan PMA dan sebagainya. Memang praktek-praktek semacam ini kayak gratifikasi. Kemudian ini seringkali yang sering muncul adalah gratifikasi dan suap. Dan ini sering muncul. Nah, ada juga pemerasan pernah, tapi jarang biasanya gratifikasi dan suap yang suka muncul. Nah, ini adalah praktek-praktek di mana sangat terkait masalah terjadi mal integrity. Jadi artinya ada praktek-praktek yang tidak sesuai, tidak selaras dengan integritas, gitu ya. Nah, gratifikasi, kembali lagi bahwa gratifikasi tergantung bagaimana koridor hukumnya yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu, apakah cukup kuat untuk mengikat dalam konteks aturan mengenai gratifikasi, karena nggak semuanya organisasi ini gratifikasi diterapkan, artinya dimunculkan di dalam regulasi, baik tertuang di dalam peraturan perusahaan maupun juga di dalam PKB, ya, peraturan kerja bersama. Biasanya ada sebagian perusahaan yang nggak mempermasalahkan dengan gratifikasi, tapi kalau saya melihatnya ini penting, tidak hanya kita melihat dari sisi organisasi atau perusahaan besar atau kecil atau besar, tapi bagi saya adalah aturan-aturan harus clear, aturan-aturan main harus jelas di dalam perusahaan, harus dibuat semacam regulasi mengenai aturan gratifikasi maupun suap, pemerasan dan sebagainya. Adalah salah satunya adalah bagaimana kita membangun budaya jujur, budaya yang integritas dan sebagainya. Kalau kita tidak ikat dalam koridor hukumnya. Nah, biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan yang sangat concern, gitu ya, bagaimana membangun budaya, gitu ya. Biasanya mereka juga memasukkan unsur-unsur ini, yang ini merupakan bagian korelasinya sama tadi kompetensi dari integritinya, gitu ya. Nah, ini bedanya adalah gratifikasi adalah bagaimana praktek-praktek, contohnya biasanya di bagian pengadaan, gitu ya. Biasanya hubungannya sama supplier, hubungannya sama vendors, hubungannya sama klien atau siapapun ini memang dalam konteks memang ada hubungan kerjasama secara bisnis dengan perusahaan, gitu ya. Nah, kedua adalah suap. Bagaimana suap-suap itu juga praktek-praktek yang sangat bertolak belakang dengan integritas. Kemudian pemerasan, biasanya saya pernah dapati adalah ini dilakukan pada saat melakukan rekrutmen massal, gitu ya, atau rekrutmen di mana memang di level yang memang levelnya level labor sih di bawah, ya, level yang memang rank and file, gitu ya, level-level staff ke bawah. Biasanya ini yang terjadi biasanya kebanyakan di sana. Biasanya kalau misalnya saya kalau lulus nanti kamu harus bayar sekian, ya. Kalau misalnya saya ini kamu masukin, nanti kamu harus bayar 2 bulan gaji. Kalau misalnya kamu gaji pertama, kedua harus disetor ke saya, kayak gitu. Itu biasanya itu salah satu bentuk-bentuk daripada pemerasan. Atau hal-hal yang ini memang lebih ekstrim lagi, ya. Nah, ini 3 ini yang memang yang sering terjadi, yang sering ada di praktek-praktek di organisasi atau perusahaan yang memang sangat syarat terkait sama integritas, gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan etos kerja? Nah, etos kerja sendiri sebenarnya adalah keinginan atau sikap-sikap yang dilakukan oleh perusahaan, dilakukan oleh karyawan secara pribadi, gitu ya, atau kelompok masyarakat, bagaimana dia berkembang, gitu ya. Artinya adalah gini,
Etos kerja yang bagus di perusahaan tidak bisa terbangun kalau individu dari organisasi, masing-masing individu tidak memiliki kesadaran yang tinggi, tidak memiliki orientasi tinggi terhadap pekerjaan. Artinya dibutuhkan di dalam etos kerja ini adalah kepribadian, watak, keyakinan, sesuatu karakter yang memang sangat terkait dengan bagaimana membangun integritas profesional. Jadi artinya hubungan sama etos kerja dengan integritas profesional ini sangat erat kaitannya. Kenapa? Value yang ada di dalam konteks etos kerja dan membangun integritas ini sangat satu sama lain sangat mendukung dan hampir bisa dikatakan bahwa karakter-karakter itu hampir sama. Kalau saya baca beberapa literatur yang ada gitu ya, ini saya melihat bahwa etos kerja ini yang dibutuhkan karakternya itu bisa dipastikan hampir 100%-nya sama dengan bagaimana membangun karakter, membangun integritas. Gitu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini ada berapa ciri-ciri orang-orang yang memiliki etos kerja. Kalau saya lihat di sini hampir sama sih dengan bagaimana membangun integritas. Gitu ya. Nih, hampir sama kan? Nih. Nah, kalau saya coba bandingkan, kalau saya sudah summary-kan, ini bisa dikatakan hampir 100% sama. Jadi artinya karakter yang dibutuhkan ini sama, bagaimana membangun integritas profesional dan etos kerja. Nah, kalau etos kerja kebetulan saya ambil sumbernya dari Pak Yansen Sinamo. Dan saya coba baca juga beberapa literatur lain, hampir bisa dikatakan ini karakternya memangnya mirip yang dibutuhkan. Gitu ya. Di sini ada rendah hati, ada kejujuran, kesabaran, ketulusan, keikhlasan, mandiri, tanggung jawab, berani, adil dan sebagainya. Sama yang dilakukan yang dijelaskan oleh para pakar. Ini salah satunya adalah Bapak kita Pak Yansen Sinamo juga ya. Di sini bagaimana setiap orang itu menganggap bahwa kerja itu sebagai rahmat, kerja sebagai ibadah, panggilan dan sebagainya, kehormatan, pelayanan, aktualisasi, kemudian amanah, dan itu dalam konteks value ini yang dibangun dari masing-masing paradigma etos kerjanya itu sangat syarat dengan apa yang ada di dalam karakter-karakter integritas profesional. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini bisa dikatakan bahwa integritas profesional yang dibangun dengan etos kerja itu sama. Harus sejalan, ya. Kalau saya coba kaitkan dengan strategi McKinsey 7 Framework di sini. Di sini di dalam McKinsey yang saya terjemahkan di sini adalah share value. Artinya adalah share value itu adalah bagaimana organisasi atau perusahaan membangun budaya yang syarat dengan value. Termasuk diantaranya adalah integritas itu sendiri. Nah, share value sendiri adalah roh dari bagaimana organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang dan bisa sustain saat ini dan masa mendatang. Ya, nah ini ada unsur-unsur di dalam 7S-nya frameworknya McKinsey adalah ada struktur, kemudian strategi, sistem, skill, staff, dan style. Nah, ini yang sangat mendukung di dalam proses bagaimana organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang, yang bisa dikatakan bahwa share value ini, budaya kerja, budaya perusahaan ini yang itu sangat mengikat dari semua unsur-unsur di dalam organisasi seperti strategi, structure, sistem, skill, staff, dan style. Ini semua sangat korelasi dan sangat mendukung. Artinya bagaimana perusahaan ini, pentingnya bagaimana membangun value di dalam organisasi yang merupakan roh yang untuk bisa menjembatani bagaimana spirit daripada membangun strukturnya, strategi sistemnya, bagaimana juga skill dan kemampuan dari individu dan perusahaan itu menjalankan organisasi dan sebagainya, bagaimana style dari leadershipnya untuk mendrive atau mengendalikan sebagai nakoda untuk menjalankan perusahaan ini. Ini tentu saja sangat erat hubungannya bagaimana itu sangat berhubungan dengan share value atau nilai-nilai dari kultur atau budaya yang dibangun oleh organisasi itu sendiri. Nah, ini menurut saya kira-kira demikian. Jadi secara singkatnya sharing saya demikian buat Bapak Ibu, bagaimana ini mudah-mudahan waktu yang 1,5 jam ini bisa sedikit banyak refresh buat Bapak Ibu atau menambah atau bahkan mungkin ada sesuatu yang baru buat Bapak Ibu. Kalau misalnya ini nanti kita lebih banyak diskusi aja, tanya jawab gitu ya. Karena kalau bicara masalah
integritas itu tentu saja pasti sangat terkait sama karakter-karakter yang dibutuhkan. Pasti apa saja sih perilaku-perilaku yang memang sangat selaras dengan integritas dan sebagainya. Jadi lebih ke sana sih. Kalau saya melihatnya adalah sebenarnya core besarnya adalah itu lebih kepada bagaimana company atau perusahaan atau organisasi membangun corporate culture-nya yang di situ tentu saja sudah sangat syarat mengandung unsur integrity yang ada di dalamnya. Kira-kira gitu dari saya, Bapak Ibu. Nah, silakan saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Monggo Mbak Ulan. Oke, Bapak Yunus, terima kasih atas materinya. Dan Bapak Ibu saat ini sudah masuk ke sesi pertanyaan nih. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti Bapak Yunus akan langsung menjawab. Atau misalkan mau langsung menjawab, boleh ya Pak Yunus? Boleh. Boleh. Kalau ini langsung saya jawab aja ya. Oke, tinggal ditunggu nih pertanyaan Bapak Ibu mengenai tema kita hari ini, mengenai building the right character to develop professional integrity and work ethos. Ditunggu nih Bapak Ibu pertanyaannya yang akan dijawab oleh Bapak Yunus. Oke Bapak, ada pertanyaan langsung nih dari Ibu Eka Anggraini. Selamat siang Bapak, saya seorang unemployed. Apakah mungkin melatih integritas dalam kegiatan sehari-hari? Silahkan Bapak Yunus dijawab. Oke, ini Ibu Eka ya? Oke, jadi gini, integritas itu tidak semata-mata bahwa hanya dilakukan atau dipegang teguh atau dipraktekkan dan lain-lain oleh orang yang memang bekerja sebagai karyawan. Jadi artinya itu seluruh profesi apapun bagi saya adalah pentingnya kita memiliki integritas yang kuat. Kenapa? Contoh misalnya, bagaimana bisa kalau Bapak Ibu melakukan misalnya bisnis online, misalnya UMKM, atau misalnya Bapak Ibu berdagang atau apapun gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya integritas, di situ kan unsur integritas banyak tuh. Ada unsur kejujuran, transparansi, kemudian unsur macam-macam gitu ya. Artinya itu kan tidak mesti bahwa itu hanya berkaitan sama profesi kita sebagai karyawan. Apapun profesi kita, itu menurut saya kita harus punya integritas gitu ya. Artinya integritas itu adalah value artinya nilai-nilai yang harus kita pegang teguh ya. Artinya apa? Ketika orang punya integritas yang kuat gitu ya, orang pasti akan respect dia. Orang tidak melihat bahwa posisinya apa, secara materi dia bagaimana, secara background seperti apa. Orang hanya melihat orang sangat respect dan hormat karena dia punya integritas. Kira-kira cukup menjawab? Oke, tadi ternyata Bu Eka berbarengan dengan Pak Anton nih, tadi karena Pak Anton angkat tangan. Masih ingin bertanya Bapak Anton? Oke, ini ada pertanyaan. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak buat penjelasan tadi. Soal integrity tadi ya Pak ya. Saya juga baru soal integrity kan itu sebenarnya secara detail kan saya baru tahu tadi itu yang dijelaskannya sama Pak Yunus gitu. Sometimes gini, itu semuanya itu benar tadi Pak ya. Sometimes kadang saya kerja itu di konsultan ya Pak. Terus which is project itu kita lebih banyak menangani project itu. Projectnya itu banyaknya di plat merah gitu loh ya Pak ya. Plat merah. Even tadi Bapak udah menyinggung kayak kayak suap, kayak money under table segala macam gitu. Itu masih kental sekali Pak. Mungkin teman-teman yang ada di sini di forum ini juga pada tahu lah yang sering di pemerintahan ya. Ya, Pak. Tadi ada poin yang antara keyakinan dengan itu ya Pak ya, dengan apa tadi namanya tadi yang di slide tadi antara keyakinan. Dalam hal ini antara kita kan di sini nih di Indonesia kan kita semua punya agama dan kita punya keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Nah kadang kembali ke sana gitu loh Pak. Aduh ini kan dia minta harus ada syarat-syarat tertentu gitu untuk menang tender ini segala macam gitu ya Pak ya. Jadi dilema Pak ya. Jadi dilema balik lagi ini antara keyakinan di sini adalah bukan suatu pendapat sendiri ya Pak, tapi related to agamanya gitu kita masing-masing gitu ya Pak ya. Nah
di situ tuh gimana ya Pak sikapnya kita, padahal ini kan pekerjaan kita gitu, maksudnya kita ya kita makan dari sini, kita hidup dari sini kan ya. Saya baru kali ini sih maksudnya join di perusahaan di mana itu customer itu mostly hampir 90% itu adalah pemerintah. Oke. Nah, ini memang hal yang dilematis yang memang terjadi Pak ya, terjadi ketika misalnya kita berurusan atau kita bekerja di perusahaan memang berbasis government Pak. Sama halnya seperti saya juga pernah dapetin klien-klien yang memang berbasis government, klien-klien training. Kemudian saya juga pernah di perusahaan government juga. Jadi saya bisa merasakan antara pada saat saya jadi internal atau saya di luar ring gitu ya. Nah saya lihat perbedaan di sana gitu ya. Kembali lagi bahwa kita secara pribadi gitu kan punya value secara religiusnya, spiritual value kita pasti akan menolak itu, gitu ya. Nah kalau saya pribadi pada saat saya bertemu dengan ini, saya katakan bahwa saya tidak ini mohon maaf gitu, ada nggak cara lain gitu. Jadi kembali lagi bahwa pertama kita komunikasikan, kedua bahwa ada value kita yang kita sampaikan, kita perlu bahwa kadang-kadang gini ya, sulitnya itu kan seperti apa ya, itu seperti peraturan yang tidak tertulis. Benar Pak ya? Peraturan tidak tertulis bahwa kalau untuk mau masuk tender ini Bapak harus ngasih sekian persen dulu atau uang muka dulu gitu. Nah ini kembali lagi Pak, kalau saya sih pribadi kembali lagi kepada pilihan kita. Apakah pilihan Bapak lebih kuat memang value secara spiritualnya menganggap bahwa disuap dan yang menyuap itu sama Pak dosanya. Gitu Pak, ini secara spiritual di agama saya ya, yang secara umum ya mohon maaf teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau saya hindarin itu sih Pak. Ada kadang-kadang gini, ada prinsip-prinsip secara religius, saya mengatakan bahwa rezeki itu sudah ada jalannya, rezeki itu sudah ada ngaturnya. Bagaimana kita menghindari hal-hal yang jangan sampai keluar dari koridornya. Artinya misalnya saya menghindari ribanya, saya menghindari adanya praktek suap menyuapnya gitu. Itu akhirnya membuat ya kita berbenturan dengan realita, artinya berbenturan dengan di lapangan. Tapi itulah sebuah resiko Pak. Itu sebuah resiko pilihan pribadi Pak. Kembali lagi bahwa kita bisa melakukan coba negosiasi dengan company di perusahaan kita misalnya ada nggak misalnya yang kita lakukan dengan cara yang berbeda tanpa itu ada unsur itu. Misalnya bentuknya apakah misalnya bentuknya kalau pemberian hadiah kan nggak mungkin kan. Tapi memang agak sulit sih Pak, agak sulit artinya gini. Kalau saya coba konsultasikan kembali lagi kepada perusahaan, kira-kira perusahaan ada nggak cara selain untuk keluar dari praktek seperti ini? Praktek seperti tadi yang seperti ini istilahnya seperti suap menyuap secara tidak langsung Pak ya. Kalau misalnya belum terjadi kan belum gitu ya. Nah itu kan seperti kita dihadapkan kepada posisi yang sulit gitu. Ini kan berbicara masalah moral filter kita kan yang mengatakan demikian. Nah ini kembali lagi pilihannya ada di Bapak. Kedua adalah Bapak coba yakinkan lagi, kondisikan, komunikasikan dengan pimpinan atau perusahaan. Kira-kira ada nggak cara yang tanpa harus melalui ini, tapi memang kita tetap bisa lakukan proses negosiasi, proses tender dan sebagainya, apakah masih bisa dilakukan? Kalau saya biasanya secara pribadi saya akan tanyakan itu sih Pak. Termasuk juga saya kalau bekerja saya tanya ini sumber dana untuk gaji karyawan operasional ini dari mana asalnya gitu. Karena biasanya saya tanya sih gitu. Kalau saya sih lebih melihat itu kembali lagi ke Bapak, coba kondisikan, coba Bapak tanyakan lagi dan sebagainya gitu ya. Kira-kira coba Bapak misalnya minta kebijakan dari perusahaan diberikan yang memang klien-kliennya memangnya tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Misalnya kalau ya mungkin tadi kan Bapak sebutkan memang 80% gitu ya. Tapi yang 20% kan insya Allah enggak gitu ya. Nah kira-kira begitu, mungkin ada pertimbangan lain. Kalau saya sih melihatnya dari sisi secara pribadi Pak. Karena apa? Kita setiap orang pasti punya pilihan di mana dia harus memilih antara A atau B gitu, nggak ada memilih atau gitu ya. Tapi artinya Bapak kalau memangnya benar-benar kuat menjunjung tinggi yang namanya Bapak mengedepankan masalah integriti dan lain-lain, praktek-praktek seperti itu, kalau saya secara pribadi gitu ya, saya memilih untuk tidak lakukan itu. Gitu sih Pak. Saya terus terangnya Pak,
kemarin tuh Yeah. beberapa project Oke. ya Pak ya. Waktu itu saya diajak juga sama salesnya. Kebetulan saya kan konsultan yang selalu nemenin sama saya bergerak di bidang lain. Saya bilang kamu aja deh yang pergi kalau untuk soal apa namanya kita biasa apa namanya mengasih seperti itu. Takutnya OTT Pak ya, di mana-mana Oke. ada mata-mata OTT gitu. Saya nggak berani gitu. Terus Oke. ada beberapa kasus juga di project yang sama gitu ya. Saya sebenarnya bukan project manager gitu, project management. Tapi waktu itu projectnya ini dihandle sama teman saya gitu, yaitu kasus dengan biasa Pak kepleset duit Pak, kesandung duit gitu, mungkin dia injek duit 65 juta waktu itu, terus dia jatuh gitu. Akhirnya saya diminta jadi acting PM gitu project. Untuk menghandle project di 10 apa namanya di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, terus dari ada satu tim juga di project yang sama itu minta kayak presentasi ke beberapa vendor gitu. Kita melibatkan vendor berapa persen. Kemarin tuh sempat duitnya sudah cair kan ya Pak ya. Saya untuk memilih dia maksa saya minta nomor rekening saya nggak ngasih gitu. Saya memilih apa yang saya dapat ditransfer dari orang finance kita dari apa orang payroll yang kita di kantor ya udah itu aja gitu. Nah saya memilih sikap seperti itu Pak, karena saya udah melihat kejatuhan orang yang istilahnya yang kesandung nginjek uang 65 juta, terus di rancangan anggaran biaya juga ada di sisipin dia punya teman jadi vendor gitu, which is itu tidak di markup. Saya compare dengan harga yang di pasaran. Jadi saya ambil tindakan waktu itu, saya naik ke atas ke level GM, ya. Saya paparin, saya buka gitu, dan saya diminta cari vendor yang lain menggantinya. Akhirnya dari kasus itu saya diunjuk jadi project manajernya untuk nge-lead itu project. Jadi sharingnya bagus sekali Pak. Ya, boleh saya kasih komen dulu Pak? Ini kelihatannya banyak sekali pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa menjawab nih teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di chat ya. Jadi pengalaman Bapak tadi kembali lagi Pak bahwa Bapak nggak usah khawatir ketika seseorang memegang teguh prinsip-prinsip di dalam integritas gitu ya. Nggak usah khawatir, awal-awal memang tidak enak Pak. Misalnya karena dianggap tidak populer dan tidak umum. Dimarginalkan, kemudian dianggapnya aneh, dianggapnya cari muka, dianggapnya macam-macam. Itu hal yang lumrah Pak. Tapi yakinlah, percaya bahwa kalau kita tetap konsisten untuk melakukan namanya bersikap integritas dan unsur-unsur di dalam integritas itu kita lakukan dengan konsisten dan baik, insya Allah itu pasti ada jalan dan orang pasti akan cari Pak. Oh Bapak itu jujur, oh Bapak itu punya prinsip, oh Bapak itu tidak mudah untuk disuap atau apapun. Menurut saya kembali lagi bahwa ini pilihan sikap kita Pak. Integritas kita juga membantu hasilnya akan kita peroleh nasib kita nantinya. Itu sih Pak. Kalau saya percaya bahwa kenapa kita pentingnya memegang teguh nilai-nilai kebaikan, karena apa? Saya percaya bahwa hasilnya nanti kita akan terima Pak. Itu awal-awal memang banyak godaannya, banyak macam-macam lah ya. Itu adalah ujiannya Pak. Gitu ya. Oke, saya boleh menjawab pertanyaan dulu yang lain? Boleh ya? Oke, semoga pertanyaan Bapak Anton tadi terjawab ya. Selanjutnya nih Pak Yunus, ada pertanyaan dari Bapak Adi Priyo Tritaroso. Beliau bertanya, tolong Pak Yunus elaborasi lebih detail mengenai 7S framework-nya McKinsey. Silahkan Pak Yunus. Oke, jadi kalau di-elaborate lagi bahwa kalau tadi kan 7S-nya McKinsey itu kan adalah pertama adalah yang core, yang roh yang menjiwai dari seluruh 7 komponen itu adalah share value-nya kan. Artinya adalah gini, spirit roh yang dibangun itu sangat membantu di dalam proses. Contoh structure itu kan bagaimana organisasi itu membentuk struktur organisasi yang memang efektif dan sebagainya. Artinya memang struktur yang dibangun itu adalah struktur yang memang juga tentu saja juga mengandung syarat-syarat di dalam koridor corporate value-nya. Karena gini, company pasti kan punya
Sebelum itu kan, sebelum pembuatan struktur organisasi, structure itu juga ada membuat visi misi kan, visi dan value. Dan tentu saja di deploy ke bawah, tentu saja juga struktur juga mengandung unsur-unsur di dalam itu untuk bagaimana mengeksekusi strategi-strategi perusahaan, bagaimana juga mengeksekusi mencapai visi misinya dari organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian dari sistem yang dibangun, tentu saja sistem itu juga sistem yang memang tidak bisa dilakukan, tidak bisa efektif kalau misalnya secara kebiasaan, secara budaya itu tidak kuat. Jadi sistem itu hanya sekedar sistem aja, jadi tidak menjadi sistem yang kuat. Karena apa? Itu tidak dieksekusi dengan adanya bahwa setiap individu orang-orang yang ada di situ itu juga menerapkan bagaimana praktek-praktek dari corporate culture-nya itu dengan baik. Jadi tidak dibangun dengan kuat. Artinya sistem hanya sekedar sistem, jadi tidak ada rohnya. Kemudian bicara lagi tadi masalah, apalagi di situ ada skill kan? Ada skill, kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi dan orang-orang yang ada di situ bagaimana bisa itu terrealisasi dengan kemampuan dan kontribusi yang diberikan. Artinya adalah orang-orang yang memang di dalam organisasi itu dipilih tidak hanya dari sisi kemampuan, kompetensi dan sebagainya, tapi juga perilaku-perilaku atau karakter-karakter yang kuat yang dibutuhkan, yang sangat selaras dengan corporate culture-nya organisasi itu sendiri. Gitu ya. Kemudian tadi ada style itu bagaimana seorang pimpinan itu menerapkan stylenya seperti apa di dalam menjalankan roda organisasi atau roda perusahaan. Yang tentunya yang diharapkan adalah yang selaras dengan corporate value dan nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Gitu, kira-kira begitu Pak, kalau dari terjemahannya sih. Kalau saya menerjemahkannya seperti itu secara sederhana. Kira-kira begitu. Cukup menjawab? Oke, baik. Semoga pertanyaan Bapak Yuwardi Wijaya terjawab ya oleh Pak Yunus. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Yuwardi. Pertanyaannya adalah, Pak, apabila kita melihat ada pelanggaran etos kerja dalam pekerjaan, tetapi kalau kita ungkap malah akan membahayakan posisi kita di tempat kerja, itu bagaimana ya? Terima kasih. Silakan Pak. Oke. Kalau ada pelanggaran etos kerja dalam pekerjaan, gini, kita kan punya ada strukturalnya kan, ada struktur di mana kita punya atasan, kita punya bawahan, kita punya atasannya lagi, kita punya pimpinan lagi, di atasnya pimpinan dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa kita juga punya HR yang membantu bagaimana memediasi kalau emangnya ada hal-hal yang memang tidak sesuai, tidak selaras dengan praktek-praktek atau terhadap etos kerja maupun peraturan perusahaan yang ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan juga ke atasan langsung. Kalau pelakunya saya nggak tahu. Kalau pelakunya atasan langsung, Bapak Ibu coba dengan cara yang biasanya itu ke atasannya lagi atau ke HR, minimal ke HRD ya. Minimal ke HRD sampaikan, tapi ingat, menurut saya jangan lebih fokus terhadap individunya, tapi Bapak Ibu sampaikan lebih kepada koridor perilakunya. Yang dijudge oleh kita adalah perilaku yang dia lakukan, bukan individunya secara personal. Jadi, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa ada kejadian seperti ini mengganggu, bisa berdampak terhadap ini. Sampaikan bahwa itu berdampak terhadap kepentingan perusahaan, berdampak terhadap mencederai regulasi, value atau apapun namanya. Jadi menurut saya itu hal yang terjadi sih ya di perusahaan. Artinya bagaimana sikap kita itu lebih penting. Bagaimana pendapat kita, bagaimana apa yang kita lakukan kalau ada praktek-praktek yang memang tidak sesuai. Biasanya menurut saya, saran saya coba dilakukan, bicara sama HR secara personal gitu ya. Sampaikan kondisinya seperti ini, temuannya seperti ini, mohon petunjuknya sebaiknya gimana gitu ya. Atau bicara sama atasan sih. Saya nggak tahu ini pelakunya apakah levelnya sama atau memangnya direct bosnya, atau saya nggak tahu ya, direct atasan atau apa. Jadi harus dilihat koridornya seperti apa, karena memang agak hati-hati sih ya. Kita tetap lakukan itu. Kalau biasanya sih, kalau saya pribadi lebih menegur secara pribadi, saya ajak ngobrol gitu, saya ajak ke dalam, bicara, Pak, misalnya gini, misalnya di atasan saya, Pak,
menurut Bapak kalau ada gini-gini, menurut pendapat Bapak apa? Biar kita pengen tahu pendapatnya dia apa. Jadi pengen tahu dari sisi pribadinya dia gitu. Kalau misalnya dia melakukan gini, oh harusnya gini-gini. Nah, kalau misalnya ada pelaku gini, kira-kira Bapak mau kasih punishment apa kira-kira? Sesuai dengan punishment sih perusahaan begini-gini ya. Jadi artinya kita tanya dalam konteks kita menanyakan sebagai coach dibalikin gitu. Kalau misalnya dia levelnya satu level sama kita kasih tahu aja, tegur aja nggak apa-apa gitu. Tapi tegur dengan cara yang sopan, tegur dengan cara misalnya diajak ke ruangan secara berdua aja. Jadi tidak menjatuhkan pride-nya dia secara pribadi sih. Jadi menurut saya lakukan itu dan sampaikan perilakunya saja, jangan dikaitkan sama yang tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi benar-benar murni apa yang dilakukan bahwa itu tidak sesuai. Itu sih kira-kira Pak. Cukup membantu nggak? Ya, makasih Coach apa jawaban. Tapi misalnya masih terus terjadi gitu dan sebenarnya pelanggaran yang dia lakukan tuh nggak merugikan, tapi cuma kita berpandangan bahwa itu nggak sesuai sama prinsip moral kita misalnya. Oke. Ya, kalau pandangan saya gini, kalau pandangan saya kebetulan kan saya yang memegang HR kan, jadi kalau saya adalah saya kasih kesempatan seseorang untuk dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada perubahan, kemudian dikasih lisan gitu ya. Setelah dilakukan konseling misalnya itu tidak ada perubahan, kemudian dilakukan semacam lisan itu pun juga tidak ada perubahan. Ketiga, saya minta dia bikin performance agreement di mana dia harus punya target untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dia kasih waktu 3 bulan, selama setiap bulan itu akan dievaluasi, dimonitoring apakah sudah ada perbaikan yang sesuai yang diharapkan atau tidak. Dan di situ juga ditulis, di dalam kesepakatan itu ditulis bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diberikan sanksi yang lebih tinggi atau yang lebih berat sesuai dengan peraturan yang berlaku kalau kesepakatan bahwa dia tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi semua gini, ada saatnya kita bertindak lebih kekeluargaan, fine, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks kalau bicara regulasi, bicara masalah koridor sudah reward and punishment, bicara masalah pelanggaran, bagi saya itu tetap peraturan adalah peraturan. Siapapun dia, termasuk teman dekat saya sekalipun, kalau dia melakukan pelanggaran, ya saya kasih tegur dan saya kasih SP gitu. Jadi saran saya disampaikan aja bahwa kalau bisa semua harus terdata, sebaiknya terdata sih Pak. Jadi misalnya dia melakukan pelanggarannya kapan dan sudah berapa kali. Jadi ketika kita menyampaikan informasinya, kita punya data yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan itu sudah melakukan perilaku ini sudah kesekian kalinya dari periode sekian sampai sekian. Jadi kalau saya lebih melihat itu lebih menguatkan dari sisi aduan kita ke misalnya ke divisi SDM atau ke atasan kita. Jadi menurut saya itu lebih kuat sih. Jadi kita tidak membiarkan misalnya ada indisipliner yang terjadi pada rekan kita. Justru kita tegur, kita kasih tahu baik-baik untuk dia memperbaiki gitu ya. Kita sayang sama dia sebagai teman, sebagai tim dan sebagainya untuk dia perbaiki behaviornya, perilakunya dia yang dianggap tidak sesuai. Kira-kira gitu Pak? Oke. Sama-sama Pak. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya Pak. Selanjutnya nih Pak Yunus, ada pertanyaan dari Bapak Rudi Zapariza. Bagaimana Pak membangun karakter tim yang efektif, yang sesuai nilai-nilai perusahaan karena knowledge, kapasitas, dan pengalaman yang berbeda? Silahkan Pak Yunus. Oke, kalau menurut saya bagaimana membangun tim ya? Sebentar. Pak Rudi ya, bukan ya? Oke, membangun karakter tim yang efektif, yang sesuai dengan nilai-nilai. Kembali lagi pertama adalah setiap orang karyawan baru sekalipun itu sudah harus di brief di awal, diberikan orientasi bahwa apa sih value-value yang ada di perusahaan yang harus harus diterapkan di dalam pribadi setiap karyawan ketika bekerja gitu ya. Itu terus di campaign, tidak sekedar hanya, kalau saya melihatnya kebanyakan yang terjadi perusahaan hanya menempelkan poster-poster gitu ya. Menurut saya poster bagus gitu ya sebagai campaign gitu ya, sebagai kita perlu diingatkan gitu, di reminder bahwa ini menurut saya itu kan nggak sekedar pajangan atau cuman kampanye gitu, tapi artinya secara inside out dari setiap karyawan itu harus punya kesadaran untuk menerapkan itu
Jadi kalau udah gitu nggak usah ditempel-tempel lagi gitu ya. Kalau sudah mengakar dan itu sudah jadi part of culture dari atau a part of habit dari setiap karyawan. Jadi menurut saya yang dibangun adalah diingatkan lagi. Nah, Bapak punya kesempatan kan ada meeting reguler kan, meeting mingguan, meeting coba setelah itu diingatkan. Mungkin pendekatannya tidak hanya sekedar kayak doktrinisasi, jangan. Menurut saya kadang-kadang itu membuat kadang-kadang jadi nggak efektif. Jadi kalau saya biasa pendekatannya misalnya saling berbagi dengan sharing session gitu ya. Misalnya orang bercerita tentang pengalaman atau bercerita tentang cerita apa yang mengandung unsur nilai-nilai yang ada di dalam value itu misalnya. Contoh misalnya saya sharing misalnya ke tim gitu ya, oh saya punya ada pengalaman gini-gini nih. Jadi menurut teman-teman kira-kira value apa yang diambil dari nilai-nilai apa yang diambil dari kejadian ini apa? Atau dari cerita ini kira-kira value apa sih? Atau diputar video misalnya, video yang mengandung unsur-unsur beberapa value kan ada tuh nilai-nilai Bapak Ibu, Bapak bisa download gitu ya, Bapak bisa sharing dari cerita itu, minta teman-teman untuk menerjemahkan kira-kira jadi nilai-nilai apa sih yang ada di dalam film ini yang tersirat gitu. Jadi mereka diarahkan untuk itu padahal itu memangnya kita sengaja untuk mendekatkan value perusahaan dengan pemahaman yang mereka lebih gampang untuk menerjemahkan di dalam pikiran dan prakteknya. Kira-kira gitu sih Pak. Jadi menurut saya banyak cara sih sebenarnya bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar, tapi sekali lagi bahwa apalagi kan sekarang kita punya 50% itu karyawan itu kan milenial kan. Generasi milenial, nggak bisa Pak misalnya hanya didoktrin misalnya harus begini gini, value perusahaan gini, aduh ini namanya doktrinisasi, itu bukan zaman baby boomers gitu. Jadi ya zaman generasi X mungkin masih oke aja, welcome. Tapi menurut saya coba pendekatan lebih milenial, dikasih film, suruh cerita dari film itu apa sih yang diperoleh, suruh catat. Nah didiskusikan gitu. Atau ada yang sharing session, siapa kasih kesempatan nanti setelah ini kamu ya minggu depan untuk cerita gitu. Jadi semua cerita itu mengandung unsur. Jadi nanti dari situ digali. Dan itu salah satu cara pendekatan untuk membangun pemahaman nilai-nilai. Kira-kira menjawab Pak? Gitu ya? Itu beberapa cara yang pernah saya lakukan. Gitu sih Pak dengan cara. Atau diajakin jalan aja Pak. Meeting itu kan gak selalu harus di kantor. Coba sekali-sekali jalan kemana gitu. Ada value yang bisa dipelajarin dari jalan-jalan. Misalnya kita roadshow, misalnya menggunakan, ayo sama-sama kita menggunakan moda transportasi busway misalnya, atau kereta api. Nah dari situ coba perilaku-perilaku apa yang teman-teman bisa pelajarin dari para pelaku ini nih, pengguna moda transportasi. Contoh gitu ya. Kalau saya biasa gitu, saya terjunin aja ke lapangan. Jadi pengen tahu di situ real. Jadi mereka bisa antara menerjemahkan antara kenyataan sama tidak hanya sekedar bahwa itu terpampang sebagai value-nya perusahaan gitu. Kira-kira gitu Pak. Oke, semoga pertanyaan Bapak Rudi terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Yunus dari Bapak Dendi. Beliau bertanya, seberapa penting motivasi berprestasi bagi seseorang Pak? Gini, motivasi berprestasi kembali lagi penting atau tidak penting itu kembali lagi kepada tiap orang, beda-beda cara memahami dan cara menerjemahkannya. Penting bagi A belum tentu penting bagi B, gitu ya. Motivasi itu semata-mata bukan orang lain yang mendorong seseorang itu untuk motivasi, enggak. Yang meng-create motivasi adalah setiap orang itu dari dirinya masing-masing. Jadi, ketika dia tidak termotivasi, walaupun sudah dicekokin ya sama motivator yang hebat-hebat sekalipun gitu ya, tapi kalau memangnya dia tidak ada keinginan untuk termotivasi atau keluar dari zona nyamannya dia, atau dia mau merubah dari moving paradigm dari A ke B, perilaku yang memang nggak kurang efektif jadi efektif gitu ya. Kalau dia tidak ada keinginan atau desire untuk merubah itu atau keinginan untuk merubah, nggak akan terjadi. Percuma gitu. Misal sahabatnya, ibu bapaknya, kalau dia dicekokin tiap hari gitu nasihatin, tapi kalau memangnya dia tidak ada keinginan, nggak terjadi. Jadi sebenarnya motivasi itu di-create sama setiap orang sama dirinya masing-masing. Kalau saya sebagai konselor, saya sebagai coach misalnya ya, saya hanya membantu mendorong aja kok dia menemukan jalannya. Yang tahu jawabannya, resourcesnya, sumber daya yang dia, itu adalah dia sendiri yang punya, bukan saya yang punya. Gitu, saya cuma membantu aja, membantu menginspirasi dia untuk termotivasi. Bukan memotivasi dia, tapi menginspirasi dia, mempengaruhi dia untuk termotivasi. Beda ya kalimatnya ya.
Kira-kira gitu. Jadi kembali lagi penting atau tidak pentingnya kembali lagi kepada pilihan setiap orang. Jadi kalau misalnya disurvei dalam satu kantor gitu seluruh karyawan, dites apakah semua penting motivasi berprestasi? Jawabannya pasti bermacam-macam. Kembali lagi bahwa yang saya pahami adalah motivasi itu di-create oleh setiap orang masing-masing. Gitu. Kalau menurut dia bermanfaat, penting motivasi berprestasi, dia akan lakukan dengan perilaku-perilaku yang untuk mencapai prestasi itu. Kalau enggak, ya enggak. Karena memangnya dia tidak ada, mapnya tidak ada di kepalanya dia. Kira-kira gitu? Cukup menjawab Pak Dendi? Oke, ini dari Bu Mia ya? Iya betul Bapak, dari Bu Mia. Seringkali dalam membentuk tim kerja, kita berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Tapi terkendala dengan waktu dan keterbatasan kita yang belum tentu mengenal kandidat yang akan menjadi tim member kita ini. Apakah ada metode tertentu dalam interview atau diskusi kecil misalnya yang bisa setidaknya menilai integritas seseorang tersebut, Pak Yunus? Silahkan. Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya lihat dari proses wawancara sama tes gitu ya. Itu integritas itu sebenarnya kan baru bisa, kebanyakan orang memastikannya setelah orang itu bekerja. Orang itu bekerja dalam kesehariannya, ini nggak punya integritas, oh ini punya integritas gitu ya. Biasanya orang menerjemahkan itu dalam konteks yang sudah, kalau sudah join, sudah berjalan sebagai tim gitu ya, atau sudah sebagai karyawan. Kalau biasanya saya dari wawancara biasanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa mendeteksi, oh kira-kira integritasnya sejauh mana ya. Gitu. Dengan kasus misalnya, ada kasus seperti ini saya ceritain kira-kira. Dalam kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Dan setelah itu apa yang kamu ide apa yang kamu lakukan, yang akan kamu berikan? Kayak gitu-gitu, itu saya pengen ngetes saja. Kedua, biasanya yang cukup ekstrim adalah saya lihat dari tulisan tangannya. Tulisan tangan yang selama ini saya lihat adalah orang ini punya integritas atau tidak. Itu saya harus ngetes, ada sekitar 22 trait yang menunjukkan bahwa kalau ketemu di atas 6 aja, wah ini integritasnya rendah gitu. Ada latih susah menggunakan namanya handwriting dengan grafologi forensik, gitu biasanya saya lihat ini apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Dan ini biasanya saya lakukan cukup hati-hati ya, karena ini menyangkut masalah kredibilitas seseorang gitu ya. Jadi biasanya saya lakukan kan nggak setahun 2 tahun, saya bisa sampainya cukup banyak juga gitu ya. Dan ini praktek sih Bu Galina, jadi artinya ini yang saya lakukan ya sebagai HR, sebagai recruiter dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak punya kemampuan itu, biasanya coba lakukan dengan beberapa tes. Studi kasus, bagaimana cara dia menerjemahkan integritas. Nah biasanya itu tes-tes itu teman-teman HR yang harus buat dengan gini, ada tes studi kasus namanya. Jadi tes itu di dalam sebelum masuk direkrut tidak hanya dari sisi psikotes juga. Saran saya sebaiknya juga dilakukan ada yang namanya studi kasus, problem solving, itu untuk menjawab itu pemenuhan kebutuhan dari analytical thinkingnya, kemudian dari sisi integritasnya bisa nggak dicerna dari situ, dari tes-tes itu. Dan menurut saya itu bisa dicerna, bisa digali dari situ sih Bu. Jadi itu adalah tindakan preventif sebelum join ya, sebelum masuk kantor. Nah kalau misalnya sudah masuk kantor, ya tinggal ini aja, ada berapa dievaluasi aja menggunakan apa namanya performance review aja yang bisa misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan gitu kan bisa dilihat. Dan misalnya kalau ada beberapa individu khusus gitu, ada buah khusus atau misalnya karyawan khusus, biasanya di treatment khusus. Jadi artinya ada evaluasi tersendiri untuk mengukur integritasnya dia. Gitu sih. Ya, jadi ada berapa misalnya kalau misalnya scoringnya sekian, misalnya kriteria apa saja yang dinilai dievaluasi di dalam koridor untuk menentukan tingkat integritasnya, gitu ya. Kalau dari level kompetensinya itu sih menurut saya itu untuk menentukan level jabatannya dia, level kompetensinya dia sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi misalnya kalau di level supervisor harusnya misalnya dia sudah harus di level 3 level kompetensinya, ternyata dia masih 2, berarti dia kurang, ada gapnya dan dia harus perbaiki itu. Kira-kira gitu Bu Galina. Ya, kalau mau belajar khusus sama saya nanti boleh saya kasih tahu forensiknya. Ya. Oke, semoga terjawab ya Ibu. Nah selanjutnya nih Pak Yunus, ada pertanyaan dari M. Lutfi Wijaya. Saya mau tanya bagaimana tips cara menghindari konflik of interest atau level integritas nomor 5. Silahkan Pak Yunus.
Oke, kalau menghindari konflik interest adalah satu, kita tidak melakukan praktek-praktek, misalnya konflik interest itu kan bentuknya macam-macam ya. Seperti kita misalnya ada karyawan seperti perusahaan di dalam perusahaan gitu, itu sudah konflik interest. Kemudian juga ada kepentingan-kepentingan pribadi yang dia masukkan bagian daripada kegiatan pekerjaannya dia, itu kan juga sudah masuk kategori konflik of interest gitu ya. Menurut saya, saran saya adalah coba dipelajari di dalam koridornya perusahaan, konflik interestnya itu seperti apa, kemudian definisi konflik interest dan kriterianya apa saja, kemudian setelah itu hindari itu ya, kemudian benar-benar memang konsisten tidak melakukan, benar-benar. Jadi kadang-kadang gini, salah satunya adalah dia melakukan kolusi misalnya, masukin orang-orangnya dia, itu kan bagian dari konflik interest gitu. Atau misalnya dia kerjasama sama supplier gitu ya, karena suppliernya saudaranya, temennya atau apa gitu ya. Atau misalnya gini, yang dulu parah saya pernah itu adalah kan harusnya itu kalau untuk tender itu supplier 3 ya, atau vendor 3. Tapi ternyata yang 2 itu adalah fiktif gitu. Itu akhirnya ketahuan, saya bilang. Wah, saya perhatiin apa yang kurang. Oh ini dipalsuin nih gitu. Jadi itu, nah menurut saya untuk menghindari konflik interest adalah pertama kita harus memahami dengan baik konflik interest itu apa, kriteria dan pemahaman yang ada di perusahaan itu seperti apa kita pahami dengan baik, kemudian kita praktekkan dengan kita benar-benar tidak melakukan yang hal-hal yang terkait sama konflik interest itu. Kemudian kita juga membantu teman-teman mengingatkan, memberikan self awareness kepada teman-teman yang lain untuk tidak melakukan konflik interest gitu ya. Sampaikan bahwa kalau kamu lakukan ini, kira-kira kamu sudah bayangkan belum konsekuensinya apa? Resiko-resikonya apa yang akan kamu dapatkan kalau kamu lakukan ini? Jadi biasanya kalau saya sih negurnya pendekatan dengan pendekatan coaching, konseling ya. Jadi orang nggak merasa di ini gitu ya, nggak merasa bahwa dia dituduh, nggak gitu. Paling saya cuma tanya, ada kasus seperti ini, pendapat kamu apa? Oh begini. Yang pantas untuk hukuman kalau orang melakukan manipulasi apa? Gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi pendekatannya berbeda. Saya tidak pendekatan judgment, tapi lebih ke pendekatannya lebih ke coaching konseling gitu. Jadi lebih enak. Jadi orang nggak merasa ini. Itu sih Pak. Jadi saran saya itu aja. Bapak tetap konsisten aja. Tetap konsisten dan tidak melakukan itu, dan Bapak paham dengan baik. Gitu. Kalau perlu juga Bapak memang itu kan di dalam situ juga ada di level 3 kan menegakkan kan, mengimplementasikan dan sebagainya, memegang teguh dan sebagainya. Tapi juga Bapak berani menegur, berani mengambil keputusan, dan juga benar-benar tidak melakukan. Karena memang konflik interest itu sesuatu hal yang menurut saya itu di perusahaan manapun, swasta, negeri, dengan industri apapun, pasti ada konflik interest kok. Semua itu tergantung kitanya, kita melakukan atau tidak. Gitu Pak. Oke. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Bapak Lutfi pertanyaannya. Nah Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Luki. Beliau bertanya, bagaimana menyikapi integritas saat bertentangan dengan kebiasaan perusahaan? Misalnya saat kita meningkatkan integritas, namun perusahaan menganut etos kerja yang mendukung gratifikasi dan lain-lain. Silakan Bapak. Oke, jadi artinya gini, kalau kita paham gitu ya, bedakan antara gratifikasi, pemerasan, suap dan sebagainya. Tapi ternyata di perusahaan itu nggak mengatur itu ya, secara regulasi gitu ya. Secara regulasi tidak mengatur, dan perusahaan juga menganggap bahwa itu bukan hal yang sebagai pelanggaran ya. Kadang-kadang kan saya bilang di awal memang tidak semuanya perusahaan itu mengatur masalah gratifikasi, suap dan lain-lain gitu ya. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang memangnya sangat good corporate governance, perusahaan-perusahaan yang sangat mendepankan yang namanya prinsip-prinsip, nilai-nilai yang memangnya hakiki seperti integritas dan sebagainya, saya percaya bahwa ada aturan atau ada pasal-pasal yang mengatur masalah itu tadi, gratifikasi dan sebagainya. Karena biasanya saya percaya bahwa setiap perusahaan, industri apapun pasti ada yang namanya proses pembelian, purchasing, begitu enggak? Kan enggak mungkin enggak ada, pasti ada, dan itu sangat rawan yang namanya gratifikasi. Gitu. Dan terus terang gratifikasi bagi saya itu ya impact-nya itu kan tidak baik. Pertama adalah bagi perusahaan kerugiannya adalah dia jadi tidak objektif memilih vendor atau supplier yang bagus, yang berkualitas. Kedua, pada saat evaluasi nanti ketahuan bahwa ternyata kualitasnya tidak sesuai.
dan lain-lain. Jadi banyak sekali kerugian kalau memang itu dipraktekkan dan itu dibiarkan. Itu menurut saya sih. Jadi artinya kalau secara pribadi bagi kita, Bapak bisa usulkan ke pimpinan atau usulkan ke HR atau apa, misalnya kalau ada apa namanya, amplop 5.000 tuh yang di apa angket atau apa gitu, Bapak bisa masukkan. Atau misalnya pada saat melakukan employee satisfaction index, Bapak bisa masukkan usulan-usulan itu gitu kan. Kalau kita punya usulannya bagus gitu ya, kenapa nggak kita sampaikan aja, dan itu bisa diterapkan oleh perusahaan dan untuk kebaikan bersama gitu. Kalau saran saya, kan nggak semuanya perusahaan itu perfect ya, sudah established gitu, punya peraturan itu yang benar-benar sudah ada semuanya gitu kan, nggak semuanya. Artinya kan perusahaan itu pasti akan berkembang terus, akan dievaluasi, oh ini kita belum ada ini ya, oke kita revisi dan sebagainya. Itu menurut saya itu sangat wajar, dan menurut saya itu namanya kan proses continuous improvement ya. Jadi artinya ada perbaikan secara terus-menerus. Sarannya disampaikan aja, Pak. Itu bagus sekali, Pak. Gitu ya. Oke, semoga terjawab nih pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Vera Oktasari. Beliau bertanya, bagaimana menyikapi orang-orang yang beranggapan buruk pada sikap integritas kita, Bapak? Silahkan. Oke. Ya, kembali lagi kepada kita. Artinya nggak semuanya lingkungan itu mendukung dengan praktek-praktek perilaku yang baik dan selaras gitu ya. Memang nggak semuanya gitu ya. Kadang-kadang dalam satu koridor, satu grup, satu tim itu ada 1-2 individu yang memang menganggap bahwa kita dianggapnya aneh karena kita selaras, kita melakukan hal-hal yang sesuai gitu. Dianggapnya ini orangnya kolot, ini orang macam-macam lah ya. Stigma-stigma yang muncul buat kita sebagai kita yang konsisten melakukan sikap-sikap integritas gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, artinya itu biar aja gitu loh. Kita nggak terpengaruh. Artinya jangan sampai pengaruh buruknya dia itu kita terinfluence, terpengaruh, akhirnya udah deh ikutin, akhirnya kita ikut arusnya gitu. Jadi ya tetap Bapak konsisten aja. Karena kalau bagi saya percaya bahwa kita tidak dilihat, kebaikan kita mungkin tidak dilihat sama rekan kita, tapi atasan kita mungkin lihat. Atasan kita tidak lihat, atasan lagi yang mungkin lihat bahwa kita punya karakter-karakter yang kuat. Atau departemen lain, atasan yang di atasnya kita nggak lihat lagi, kita percaya pasti ada orang lain yang lihat. Dan percaya itu, Pak. Dan saya pernah mengalami itu dan saya percaya. Jadi saya nggak peduli kok, gitu ya. Artinya gini, itu namanya toksik, Pak. Orang-orang yang memang menganggap bahwa melakukan bulian, melakukan tindakan-tindakan nyinyir macam-macam lah ya, yang itu sebenarnya aneh sebagai apa? Itu kan sebenarnya di lingkaran bukan lingkaran pengaruh kita, itu lingkaran kepedulian. Kita mau peduli atau tidak gitu ya. Kalau kita tetap nggak peduli ya biarin aja gitu. Tapi yang kita perlu tegaskan adalah bagaimana kita memperbesar lingkaran pengaruh kita buat lingkungan kita agar orang-orang suatu saat cepat atau lambat akan terinfluence, terpengaruh untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai agent of change buat lingkungan kita sendiri, buat culture yang dibangun oleh perusahaan. Gitu sih menurut saya. Jadi kalau saya yakin percaya bahwa pasti kalau kita melakukan konsisten dengan hal-hal yang memang kebaikan, pasti orang akan lihat kok, Pak. Orang akan respect bahwa Bapak tidak pengaruh mau disikapi buruk bagaimanapun juga bentuknya, Bapak nggak terpengaruh gitu. Yang Bapak fokuskan adalah apa yang bisa saya pengaruhi untuk lingkungan ini jadi lebih baik. Itu fokusnya ke sana. Gitu ya. Ada lagi? Oke, baik. Karena waktu sudah tinggal sedikit lagi nih, satu pertanyaan lagi deh ya Bapak Yunus ya. Boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Bapak Heri Hermayadi. Selamat siang Bapak, saya mau bertanya. Saya pernah mendapatkan fee dari vendor dan fee itu saya setor ke kas perusahaan, tetapi pihak perusahaan tetap menganggap saya salah. Apakah saya benar-benar salah dan bagaimana sih Pak cara saya untuk menyikapinya? Terima kasih. Silahkan Pak Yunus. Oke, jadi saya pernah mendapatkan fee dari vendor dan fee itu saya setor. Fee-nya itu fee pembayaran atau fee di luar dari konteks pembayaran. Kalau fee bentuknya adalah itu pembayaran, ya store itu aja, misalnya kayak kolektor gitu, nagih store gitu ya. Atau vendor tapi kalau masalah itu bentuknya adalah fee yang memang di luar dari konteks kerjasama, misalnya di luar dari koridor pembelian gitu ya. Menurut saya itu kan bentuknya sudah berbeda. Biasanya itu yang dilakukan oleh para supplier dan vendor untuk bagaimana mengikat kita secara secara kuat untuk tidak pindah ke pesaingnya gitu ya. Menurut saya
itu menurut saya itu tidak fair. Artinya apa? Kita perusahaan punya otoritas kewenangan untuk memilih vendor-vendor atau supplier-supplier yang secara kualitas bagus, secara harga juga oke, dan lain-lain, memenuhi syarat-syarat di dalam prosedur pemilihan vendor gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya ini Bapak tinggal kembalikan saja. Kalau misalnya perusahaan tidak mau, konteksnya gini, artinya kan kita tidak mau terlibat dalam konteks gratifikasi kan, atau suap menyuap. Bapak tinggal store aja, saya nggak mau ikut terlibat ini. Artinya suatu saat kalau ketika kita pegang, kita gunakan, itu akan jadi bumerang, akan jadi catatan buat kita, ini jadi masalah di kemudian hari. Menurut saya kalau perusahaan tidak mau, Bapak tinggal kembalikan aja kepada fee-nya kepada vendor itu, bahwa mohon maaf ini saya kembalikan ya gitu, dengan cara yang cukup bijak gitu ya, tidak ada yang membuat tersinggung. Menurut saya disampaikan aja bahwa ini perusahaan minta saya kembalikan atau perusahaan minta dikembalikan, udah gitu aja gitu. Jadi artinya ya hubungan tetap baik, tapi Bapak harus tetap menjunjung tinggi yang namanya prosedur SOP di dalam pemilihan vendor, karena ini juga menyangkut masalah kredibilitas performance pekerjaan kita juga gitu ya. Gitu. Jadi benar, jadi kalau perusahaan nggak mau ya dibalikin aja vendor-vendornya. Yang penting kan kita tidak terlibat untuk menikmati, menyimpan atau mengambil. Oke deh. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Yunus. Semoga pertanyaan tadi terjawab. Mohon maaf Bapak Ibu karena terbatasnya durasi. Jadi terima kasih Pak Yunus atas penjelasannya. Untuk pertanyaan tadi masih banyak sebenarnya ya Pak Yunus yang belum terjawab. Nanti akan kami catat dan semoga bisa terjawab di lain waktu, atau nanti Bapak dan Ibu bisa nih akses ke YouTube channel kita di Foster & Bridge Indonesia. Nanti linknya juga akan kami cantumkan di room chat ya Bapak Ibu. Jadi YouTube channel kita menampilkan interview-interview dari para narasumber yang merupakan praktisi yang akan sharing ilmu berbagai topik mengenai soft skill. Dan Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya katakan di akhir bahwa kita di sesi terakhir ada sesi foto bersama nih Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan videonya boleh dong diaktifin biar kelihatan wajah-wajahnya yang cantik, yang ganteng. Yuk Bapak Ibu diaktifkan videonya, masih ada nih Bapak Septia, terus siapa lagi nih yang belum, masih banyak. Ibu Vera, Ibu Sakura Indah, Ibu Susan, Ibu Nadia. Yang belum mengaktifkan boleh dong segera mengaktifkan nanti supaya memiliki kenang-kenangan dari acara Virtual Learning Festival ini. Yuk, di slide 1 saya udah aktif semua nih, di slide kedua masih banyak yang belum. Bapak Fahreza Nur Iman nih belum, Ibu Vera belum. Ibu Imung, Bapak Anton, Ibu Eva, Ibu Helen, boleh dong diaktifin. Oke, ini untuk slide 1 dulu. Kita mulai bergaya ya Bapak Ibu, saya akan screen dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara, sudah jam 3 kebetulan. Saya Wulan mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga materinya dapat bermanfaat, kita semua sehat, selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak Yunus.